90,5 FM Suara Pangkep. Berbagi informasi dan hiburan untuk publik. 90,5 FM Radio Suara Pangkep. Hai, selamat pagi nih. Masih pagi nih di Karcut. Iya, pagi-pagi. Oh iya, selamat pagi Suara Muda. Apa kabar kalian yang lagi santai di rumah di hari Minggu ya? Dan hari ini Suara Muda, Siti sama Karcut kembali menyapa kalian di ruang dengar kalian di 90,5 FM Radio Suara Pangkep. Buat Suara Muda yang pengen lihat langsung boleh banget go live-nya Radio Suara Pangkep karena hari ini adalah hari spesial buat kita semua. Ya nggak sih Karcut? Iya. Dan kita juga live TikTok ya, Siti ya. Jadi yang mungkin tidak sempat mendengarkan lewat radio bisa langsung gabung di live TikTok. Atau penasaran kita. Ya mau lihat ke Arcut boleh banget. Iya, dan karena hari ini kita ada bintang tamu, ada guestarnya ya. Luar Jadi biasa. buat yang penasaran sama guestarnya kita boleh banget langsung ke live TikToknya. Karena Radio jarang Suara sekali Pangkep. kita duet bareng ya kalau duet berarti ada bintang tamunya, pasti ada orang ketiganya. Tapi orang ketiga kali ini orang luar biasa karena masih muda dan sangat berprestasi ya Kakak Siti ya. Iya sih, iya. Iya lagi. Enggak ya, beda jauh ininya. Gengsinya dia kayaknya gengsi udah mau selesai dia, gengsi penghabisan ini. Dan sudah hadir bersama kita semua Suara Muda, ada Naswa di sini. Hai Naswa. Halo Kak. Boleh agak deketan biar suara cantiknya bisa kedengaran dan bisa ini sekali-sekali melirik ke kamera juga karena kita ada dua kamera yang siap men-shooting kita. Betul. Nah ini dia bintang tamu spesial kita, Naswa. Ya nggak sih Karcut, bisa dijelasin dulu ke Arcut Naswa ini siapa? Naswa ini kemarin saya ketemu di arena MTQ ke-34 Provinsi Sulawesi Selatan ya, dan ternyata umurnya jangan ditanya umur antara saya dan dia ya. Iya, antara saya juga kayaknya sih. Sangat jauh sekali dan alhamdulillahnya dia juara kori terbaik ya, MTQ 34 Provinsi Sulawesi Selatan cabang lomba karya tulis ilmiah Quran. Karya tulis ilmiah Quran. Wow, luar biasa ya Suara Muda. Nah kita kenalan dulu kali ya sama Naswa ini. Jangan-jangan dia bukan asal Pangkep atau jangan-jangan dia orang luar negeri nih. Kita kenalan dulu kali ya. Hai Naswa. Halo Kak Siti, Kak Arcu. Iya. Boleh dijelasin dikit Naswa, Naswa lahir di mana sama sekolah di mana? Ya sebelumnya perkenalkan saya Naswa Akila Sahib, akrab dipanggil Naswa. Nah saya lahirnya di Makassar, kemudian besar dan tumbuh sampai SD di Pangkajene di Jagong, kemudian lanjut pendidikan SMP SMA dan kuliah. SMP SMA-nya di mana? SMP SMA-nya di Pondok Pesantren Ummul Mukminin. Udah ada dasarnya nih, udah kelihatan ya, udah jauh beda nih sama kita nih Kak. Kalau Siti kan juga pesantren kilat tapi betul. Nah sekarang berarti udah kuliah ya Naswa ya. Nah kuliah di mana, jurusan apa? Sekarang kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekarang semester 6, semester akhir. Oke, jadi ini Naswa mulai dari ayunan sampai sekarang belajar. Iya dari SMP agama, belajar agama dan Al-Quran terus ya. Masya Allah. Resminya mungkin dari SMP ya pas di sana. Nah itu dia ya bintang tamu luar biasa kita hari ini Suara Muda. Dan buat kalian yang pengen kirim salam boleh banget via WhatsApp. Mau kenalan sama Naswa mau boleh. Ini sama sharing mungkin boleh ya di 0821 100006905. Yang mau tanya-tanya soal Naswa juga atau mau minta tips dan trik biar otaknya lancar nulis karya tulis ya, boleh bisa langsung di komen di live section TikTok komen kita, TikToknya kita. Dan Siti puterin dulu satu lagu sebelum kita lebih jauh dan lebih mengenal lebih dekat dengan Naswa. Nah itu dia, so tetap enjoy it and stay tune. 90,5 FM Suara Pangkep. Berbagi informasi dan hiburan untuk publik.
Ya, 90,5 FM Radio Suara Pangkep masih bersama saya Arcut dan yang teman saya yang selalu cantik jelita setiap harinya. Terima kasih dan tentunya masih sama Nazwa ya. Sebelum kita lanjut kita sapa-sapa dulu teman-teman yang udah join live di TikTok Radio Suara Pangkep. Ada Tenri Awaru, ada Sulkifli Idris. Hai Pak Sul. Waduh, ini kayaknya penonton setianya Radio Suara Pangkep ya. Dan andalan kita semua kayaknya ada Kak Irsal Ibrahim. Hai. Dan teman-teman di luar sana yang pengen join bisa banget join. langsung ke TikToknya Radio Suara Pangkep biar kalian bisa tanya-tanya juga di section komennya kita. Nah lanjut ke Naswa nih Kak Arcut. Mau tanya apa lagi Kak? Nah kan tadi kita dengar dari Naswa mulai dari kecilnya. Iya SMP kan dia udah masuk pesantren. Nah itu pas masuk pesantren apakah atas keinginan Naswa sendiri atau memang karena ada background keluarga? Terkait dengan itu mungkin banyak dorongan dari background keluarga orang tua. Bapak sama ibu alumni pesantren 6 tahun. Nah jadi mungkin itulah yang mendorong. Dan sebenarnya saya juga tidak dipaksa mau saja. Mau tahu. Tidak ada paksaan. Tapi awal mula buat milih pesantrennya di mana? Sebenarnya dipilihkan juga kayaknya sih Kak. Oke, Ya, biar kan- lebih kan- gampang kan ya masih kayaknya. kecil ya, masih kecil ya, orang masih tua ya. pasti udah research dan kayaknya udah filter yang mana yang Pas untuk pas Naswa. buat Naswa. Apalagi di usia segitu mungkin belum bisa memilih saya mau ke pesantren mana, intinya di pesantren ya. Oke, itu dia. Nah, perasaan awal kamu saat pesantren itu gimana? Ya kan bisa dari orang tua dengan usia segitu kan bisa dari orang Apakah tua. dari situ akhirnya benar-benar muncul ketertarikan kamu sama Al-Qur'an atau langsung ke karya tulis dulu? Ya atau nangis dulu karena bisa dari orang tua. Pasti Kak, pasti nangis dulu hari pertama. Pekan pertama kayaknya nangis deh. Sepekan Nangis itu ya. Iya, karena Nggak sempat belajar, nggak sempat ngaji, pokoknya nangis aja ya. sempat jika cuma kayak kalau ada waktu kosong sedih lagi. Jauhnya di mana sih pesantrennya? Di samping tol Kak. Di Makassar masih ya, bisa saya. dijenguk-jenguk Iya. lah ya. Iya. Tapi namanya juga pisah. jarak tempuhnya dekat tapi jarak katanya mungkin Benar, yang masih mau dimomong sama orang tua tiba-tiba langsung misah Bener, ya. dari SMP ya, baru selesai SD, SMP. Oke. Masih sangat muda itu untuk berpisah dengan orang tua. Apalagi harus hidup mandiri dan kebiasaannya mungkin kalau di rumah saat kecil mau makan langsung makan atau minta jajan minta ini tiba-tiba masuk di pesantren dengan usia segitu pasti semuanya harus mandiri ya. Iya. Nah, kalau misalnya waktu dulu hobi kamu apa aja? Apa ada perubahan hobi sebelum dan setelah kamu masuk pesantren? Atau perubahan minat deh misalnya? Kalau minat hobi kayaknya masih itu jika membaca. Sampai sekarang ya? Iya Kak, membaca. Membaca. Nah bener kayaknya awal mula dari kamu mulai tertarik sama KTI ini dari situ kali Kak, ya. betul. Ada spesifik bacaan nggak sih yang segmen-segmen bacaannya, aliran-alirannya mungkin kalau kayak misalnya kayak komik atau cerita-cerita fiksi atau sejarah-sejarah. Kalau pas kecil itu bacaannya masih ringan Kak, kayak kisah Nabi dan Rasul, Iya. seperti itu. Nah kemudian masuk pesantren, mulai baca novel, mulai baca buku wai tentang ensiklopedia, berbagai macam pengetahuan lah. Nah kemudian masuk kuliah mungkin agak sedikit agak sedikit Naik meningkat. levelnya ya. Iya, Ya sudah nilainya. bahas bumi datar ya. nah Jangan-jangan Naswa sudah kelas 1 sanawiyah sudah bahas bumi datar. ya tapi kayaknya enggak ya. Belum Kak. Belum kayaknya belum tahu Kak Arcut. Tapi nanti mau bahas bumi datar. Ya, terlalu tinggi Kak kasih saya juga tidak mampu. Nah saya penasaran sampai hari ini sudah berapa judul buku yang ditamatkan sama Naswa? Aduh kalau judul buku kayaknya nggak bisa kuhitung Kak. Baik. Iya tahu Kak. Ih, Kalau saya enggak bisa dihitung karena enggak ada yang selesai. Enggak ada yang bisa dihitung kalau Naswa karena mungkin terlalu banyak. Iya, jadi, mungkin juga ya. karena menurut Naswa dia kan hobi bacanya dari kecil, jadi dia udah nggak mampu inget dari kecil bacaannya. Iya, Nah, benar. kalau sekarang ada lagi buku yang lagi kamu baca?
Kalau sekarang itu novel sih Kak yang Oke. baca sekarang. Oke, Novel- wajar novel. ya, wajar ya. Ya kalau saya novel paling novel-novel lokal, Andre. Iya yang bahasa Indonesia. Kalau mungkin Naswa sudah yang beda bahasa nih kayak. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, awal mula deh, kenapa akhirnya kamu tertarik sama KTI Al-Quran ini? Nah, kalau awal mulanya tertarik itu sebenarnya terhitung terlambat sih Kak, karena mulai tertarik itu pada semester 3. Kebetulan ada lomba yang diadakan oleh Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Nah, kemudian ada pendaftaran, saya lihat cabang-cabang lomba lain kayaknya ndak ada minatku di situ, dan ku baca KTI Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, kayaknya bagus dia untuk Kayaknya. Nah, Kayaknya tapi juara. Gimana itu iya, maksudnya? Siti sebagai awam ya, Iya. Siti tanya dulu, nah KTI Al-Quran itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah sama dengan makalah-makalah KTI ya, yang KTI lain? pada Karya umumnya tulis atau ilmiah. ada yang beda di Iya. sana? Nah, sebenarnya sama jika dengan karya tulis ilmiah cabang umum. Nah, cuma pada cabang karya tulis ilmiah Al-Quran ini kita jadikan Al-Qurannya itu sebagai tonggak, sebagai dasar. Sebagai premis ya? Iya, dan juga sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Berarti yang dikaji itu ayat Al-Quran. Iya. Oke, itu dia ya. Sebelum kita tanya lagi soal KTI yang semakin kemarin jauh ya. nih, semakin tinggi nih pembahasannya. Kemarin sempat meraih Juara 1. juara di KTI MTQ Mares ke-34 Sulsel ya Kak, Provinsi Sulsel ya kemarin. tingkat Oke. provinsi. Kita bakal tanya-tanya lebih jauh buat suara muda yang mau tanya soal Naswa, boleh Ya, banget apakah di misalnya komen. Kakak Siti, kan tadi Naswa sudah spill katanya terlambat. Apakah kalau Kakak Siti dan saya juga? Kayaknya udah terlambat sekali jika dia saja yang baru sebentar kita semester bahas. 6. Sebentar kita bahas. Oke. Nah, suara muda yang mau titip tanya buat Naswa boleh banget via komen atau WhatsApp di 0821 10006 905. 90,5 FM Suara Pangkep. Berbagi informasi dan hiburan untuk publik. 90,5 FM Radio Suara Pangkep. Nih suara muda masih sama Siti, Karcut, dan Iya. tentunya sama Naswa ya. Mungkin kita biar langsung panas, kita tanya-tanya soal juaranya Naswa kemarin di MTQ 34 Provinsi Iya. Sulsel ya. Kenapa bisa juara? Dan apa yang dia tulis saat itu. Nah, mungkin boleh Naswa spill dan, sedikit. Info-infonya katanya Naswa pertama kali ikut MTQ dan langsung juara. Betul itu? Itu kita dengar langsung. Oke. Karena saya Mari selalu kita ikut MTQ, tidak pernah juara. Kayak bagaimana baru kita mau ikut yang apalagi kemarin Tidak. murotal. Mau ikut yang murotal baru wallahu terus diulang-ulang bagaimana caranya bosku. Nah, kita dengar Naswa aja deh daripada Ya. dengar ocehannya Karcut. Lanjut Oke. Naswa. Nah, baik Kak, terima kasih. Nah, jadi kemarin ikut MTQ cabang KTIK itu pertama kali. Pertama kan? Iya, pertama kali. Wow, Pertama luar kali. biasa Jadi ya. untuk ikut MTQ-nya sudah ketiga kali. Oh, 3 kali. Tapi cabang lomba yang cabang lomba berbeda. yang apa berbeda itu? semua. Apa itu? Kalau yang pertama tartil anak-anak pas masih SD. Tartil itu anak-anak apa? yang Mengaji. mengaji. Mengaji tartil Yang anak. sering kita undang kalau saat bulan Ramadan Oh, ya benar-benar. Terus apa lagi? Kemudian yang kedua itu Hifzil 5 juz. Iya, ini saya tahu Pintar Tommy Hifzil 5 menulis, juz. Iya. penghafal song ternyata. Iya. Semakin banyak kita tahu ternyata skillnya ini anak ini. Terus apa Semakin lagi? jauh kita ketinggalan. Iya, kemudian yang ketiga kemarin cabang KTIK. Oh, berarti yang kemarin itu ketiga ya, jenis beda-beda. ketiga ya, Beda-beda. KTI. Nah, Dan yang sebelum-sebelumnya juara atau Kalau yang Hifzil enggak juara Kak, tapi kalau yang tartil kemarin Juara. alhamdulillah juara. oke, jadi awal mula dia udah terjun ke dunia MTQ dari SD ya. Nah, itu dia. Tapi kenapa pada akhirnya kamu milih KTI ini? Pada akhirnya memilih KTIK karena saingannya kurang atau Enggak ya, mungkin karena dia udah Astaga, beranjak mulutku jadi. dewasa dan udah Iya. ngerasa udah banyak
bergelut di dunia Ya, itu. mungkin lebih menyesuaikan dengan minat Kak. Iya benar-benar karena dia minatnya membaca, jadi mungkin melihat KTI dan bacaan-bacaannya kayaknya dia merasa Sesuai udah ya. mulai mampu. Sudah banyak di referensi ya. situ. Tinggal diingat-ingat, di recall lagi nih referensinya. Kalau saya bahas ini referensinya mana mungkin Nah, itu ya. tapi yang bikin Siti penasaran soalnya itu kan pertama kali. Nah, gimana sih cara kamu benar-benar belajar soal KTI mempersiapkan itu? diri, ya kan Mempersiapkan sebelumnya diri. Hifzil kan pasti mendaras atau kamu roja dan lain-lain. Kalau KTI kan harus Referensi. apakah memang sebelumnya ada judul yang ditentukan oleh penyelenggara ataukah kita yang menyiapkan sendiri bahan judul dan referensinya temanya ataukah di tempat baru mau pakai lomba baru ditentukan lah. Nah, iya gimana sistem lomba itu sendiri? Nah, sebenarnya kalau join di cabang KTIK itu sudah 2 kali sebelumnya, tapi cabang tingkat kampus. Oh, gitu, Kak. kampus Nah, ya. jadi Interan kampus ya. iya, MTQ kemarin pertama. Nah, kemudian apa tadi Kak yang ditanyakan? Persiapan diri kamu waktu mau ikut MT Quimaros ini? Ya, persiapannya tentu ekstra effort. Nah, mulai dari kan temanya ditentukan Oh, dari ditentukan. iya, pihak iya. Panitia. Penyelenggara ya. Iya, Kak. Kemarin temanya apa yang kamu Yang dapat? pertama tema kelestarian lingkungan yang dibawa pada saat babak penyisihan. Kemudian yang kedua tentang kerukunan umat beragama pada babak Moderasi ya. semifinal. Iya, Semifinal. Jadi itu tema kedua itu yang mengantarkan kamu ke juara. Iya. Iya. Tim yang pertama pasti diantar memang karena enggak mungkin lolos sampai babak Iya sih, semifinal. tapi Kakak Siti kalau tidak effort- lolos di semifinal, effort dia buat lebih ngulik pasti di tema kedua karena Siti dengernya aja udah berat. Kalau yang Iya. pertama itu Iya, kalau yang untuk penyisihan pasti agak ini sih karena ada waktu, maksudnya Iya. agak panjang Nah, waktunya itu menurut oleh panitia. Siti, dia- Nah, korelasinya ayat apa yang dibahas kemarin waktu kan ini terkait Quran Kakak Siti ya. KTI Al-Quran ya, iya, Di babak penyisihan terkait lingkungan ayat apa yang dibahas dan sedikit penjelasan ke kita supaya kita juga ini nambah-nambah ilmu ini. Nah, kemarin tema kelestarian lingkungan itu angka tentang limbah pakaian. No, Sisa yang kita limbahnya. pakai ini. Iya, Kak. Apalagi Kakak Siti ini lemari pakaian banyak sekali. Setiap no hari ada, comment ya Siti, no comment setiap hari ya. ada paket-paket ternyata pakaian terus nah. Jadi No problem yang dibahas itu tentang sampah pakaian. Nah, kemudian ada pun ayat yang saya kolaborasikan untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, khususnya pada kata wala tusrifu. Janganlah berlebih-lebihan. Nah, dari ayat ini kita memaknai bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan membuang-buang baik itu dari segi makanan, minuman, kemudian juga cara Iya. berpakaian sampai dengan apa yang kita pakai. Food dan fashion ya. Iya. Cocok mak, cocok mak. Iya betul. Alhamdulillah. Karena semua yang berlebihan itu nggak baik kecuali apa Karcut? Hah? Yang berlebihan semuanya nggak baik Nggak, mudah kecuali nanti salah kak. kecuali uang. Ya. Oke lanjut. Nah tema kedua itu gimana? Berapa banyak waktu yang dikasih sama panitia Kan dari buat misalnya lolos mempersiapkan, dari iya, babak penyisihan untuk ke semifinalnya Semifinal. itu ada berapa waktu dan apakah setelah dinyatakan lolos ke babak selanjutnya langsung dikasih temanya ataukah ada pakai di ruangan semifinal ini baru dikasih kita tema? Nah, kalau waktunya itu sebenarnya dari sebulan sebelumnya, Kak. Jadi ditentukan memang ada di pedoman itu tema ada 2, kelestarian lingkungan dan kerukunan umat beragama. Nah, jadi selama sebulan itu saya persiapkan dari referensi kitab-kitab yang digunakan, ayat apa yang kita Cocok ya, bawa. yang pas ya. Iya. Nah, tapi nanti pas Hamin satu penyisihan baru ditanya bilang besok itu kalau penyisihan kita bawa Bahas ini, tema tema ini. kelestarian lingkungan. Deh. Oleng mas saya itu pasti. Oke. Buat tema kedua ini kalau misalnya tema pertama kan mungkin masih familiar ya buat Iya. anak mahasiswa. Tapi kalau tema kedua ini apakah itu familiar sama kamu, sama kehidupan kamu, atau pada Ya, akhirnya kamu apakah- harus iya. research lagi lebih dalam soal tema itu? Nah, itu alhamdulillah sudah tidak familiar Kak Siti, Kak Arcut. Karena kebetulan kan jurusan saya ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin akan lebih familiar dengan gelutan kerukunan umat beragama. Oke. Juga beberapa pertemuan-pertemuan itu sudah sering dibahas terkait itu. Jadi sudah tidak asing lah dengan itu. Oke. Ya, nah kalau saya tanya
apakah misalnya mempersiapkan diri sendiri ataukah ada tim khusus yang menemani ataukah ada teman Apalagi- ngobrolnya, teman sharingnya ataukah ada circle khususnya Naswa ini untuk khusus ini persiapan KTI atau kesehariannya memang ada study club yang memang yang dibahas KTI bukan pergi bahan Atau soal ayat aja ya, ayat Al-Quran ya, iya, kalau tafsiran jujur aja. nih kalau kita berdua sih ya nongkrongnya kebanyakan pergi bahan yang unfaedah lah Saya misalnya. tidak Oh saya ada. mau, saya Kita mau, maunya saya mau, Oke, lanjut, saya Naswa. mau. Nah, Yang gimana pergi kalau nongkrong Naswa? mulai dari jam 8 sampai mau cek koran di warkop. Udah cerita diriku astagfirullah. Nah kalau Naswa gimana kesehariannya? Mungkin ada hubungannya dengan ini KTI ini. Nah, jadi persiapannya sebenarnya itu Kak banyak konsultasi sama bapak, dan Bapak. juga sama om tante gitu, sama beberapa dosen lah yang Iya karena kalau sedikit saya tahu keluarganya ini sekolah tinggi semua, dokter dan Masya profesor. Allah. Iya. Oke, Kalau jadi, omnya pembimbingku kemarin. jadi circle-nya emang enaknya karena keluarga ya, buat kamu sharing, buat Iya. kamu sama-sama diskusi, masih ada di lingkup Iya. keluarga kamu. Apapun jadi yang nggak- ditanyakan kalau misalnya bapaknya belum nemu jawabannya lari ke omnya, kalau Iya, omnya iya, belum iya, dapat iya. begitu mungkin ya kira-kira ya. Luar biasa ya suara muda. Nah kalau circle sebeliannya seusianya Naswa mungkin ada juga ada teman khususnya. Kalau teman khusus tentang KTI ini ndak ada sih Kak. Berbau berarti saja sama misalnya sama senior yang sudah berpengalaman, konsultasi ke dia, teman angkatan juga yang berpengalaman konsultasi ke dia juga. Nah kalau ngobrol sehari ada tidak momen-momen yang enggak sefrekuensi misalnya karena kan ya mohon maaf kalau saya melihat Naswa ini pasti bahasannya tinggi-tinggi bahasanya. Ya kan Kakak Setia Iya, pasti iya, nah benar, ada benar. tidak momen-momen yang enggak kita nih yang merasa tidak sefrekuensi atau orang lain yang tidak merasa sefrekuensi dengan Naswa. Alhamdulillah sejauh ini ndak ada sih Kak. Nah, humble ya. Iya. Maksudnya Kita ketemu sama- menyesuaikan saja menyesuaikan. kepada Benar, siapa yang benar. kita Ya kalau jujur saya yang menyesuaikan sekarang ini Kakak Setia. Iya, lebih Siti ya, lebih Siti karena Siti memang benar-benar Iya, awam dan Naswa selalu tolong Siti sesuaikan ngomongin. juga dengan kemampuan kami ya. Iya, Tolong jangan iya, terlalu iya, tinggi ya. benar. Nah, kita sapa-sapa teman-teman dulu yang udah join iya. lagi di live-nya Radio Suara Pangkep. Ada Aslam Anwar, Sukriya, selamat pagi. Aliyah Dahlan, Mom to Shop, Yati Sweet, dan Muhammad Kifli. Ada pertanyaan juga dari Afdal Abdullah. Apa KTI itu? itu apa kakak host? KTI itu karya tulis ilmiah dan kebetulan Naswa ini ikut karya tulis ilmiah ayat Al-Quran ya? Ayat Al-Quran. Nah dari user 72 tetap semangat buat Naswa. Iya, pasti ini Iya, karena terima masih mana. kasih. Kalau selain tadi temanya kan kita juga ini kan pernah kuliah ya Kakak Setia. Nah, benar-benar. apakah sama KTI-nya itu untuk kayak makalah, skripsi, disertasi apakah sama yang dilombakan? Apakah pedoman-pedomannya sama? Kiri marginnya harus 4, apakah pakai itu ataukah harus ceplok apa gitu ya? Oh berarti nggak cocok sama Siti yang abstrak ya? Kalau menulis abstrak aja, kalau pakai pedoman biasanya bikin Mumet karena Iya, kayak terlalu formal, Ki. kita biasanya idenya banyak tapi Iya, aturannya yang nulisnya membuat kita bikin- jamin deh karena iya, harus jamin deh. marginnya 4 apalagi kita Iya. sedikit agak enggak gaptek Bukan juga. mental-mental orang juara. Bukan maksudnya harus nulis fontnya 12, Bener. spasi 1, Nah. berapa, margin kiri kanan harus jatuh. Apakah kalau di lomba KT juga seperti itu itu. masuk sebagai aturan juknis ataukah yang penting tema? Masuk Kak di aturan juknis. Ada jaraknya pakai 1,5, kemudian fontnya pakai Times New Roman. Ya standar ya. Iya, pakai size 12. 12. Ya, format margin juga 4433. Iya persis ya dengan Sama KTI ya. pedoman. Pedoman ya. Iya. Nah kalau misalnya halamannya ditentuin nggak berapa banyak perkatanya atau perkatanya? Iya. Berapa banyak karakter misalnya berapa banyak? Kalau kata tidak ditentukan tapi batasnya minimal 10, maksimal 15 termasuk daftar pustaka dan footnote. Oke dengan dengan Udah masuk sambutan-sambutan. Iya dengan space 1,5 dan Padat itu ya. Iya padat banget sih. Kalau Siti kayaknya mungkin cerita dari SD sampai kuliah Iya, dia di ada situ. perbanyak di Pengalaman story, sih, pengalaman iya, aduh. isinya 2 lembar. Enggak juga sih.
Tapi benar sih menurut Siti yang berat itu pada saat ada penentuan Kontennya ya. tulisan. Iya, temanya sebenarnya ya, karena kalau kita sih misalnya kayak kita kau ikut lomba bebas. ya, nah kalau mungkin kayak gitu banyak orang yang tertarik buat ya walaupun gugur di penyisian kan nggak masalah Ya. karena kalau Ekspresi ya. kalau Baskaranya ngomong semua orang bisa nyanyi cari suara lo, kalau menurut Siti semua orang sebenarnya bisa nulis. Tapi Cuman kalau ada tidak, tema, iya. ya mungkin kita berat di situ ya. Bener, dan Naswa ini luar biasa sekali, udah ada juknisnya, ada temanya, bahkan temanya ditentukan pada hari ya, dan dia masih bisa mengeksplor dan masih bisa menuangkan. Dan akhirnya juara 1 ya. Iya, layak memang dia juara 1. Nah itu dia ya suara muda. Dan udah lagi nih dari Pak Zulkifli Idris, bangga jadi anak Pangkep mengalahkan 23 kabupaten kota. Luar biasa ya. Mungkin Naswa bisa say hi dulu sih sama Pak Zulkifli Idris ini, buat Pak Zulkifli. Halo Pak Zul. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya, jujur Li sih kekasih itu kan saya ada di penutupan ini. Tapi terharu Kak sih sebenarnya karena Iya, kenapa? apalagi waktu ku dengar kan saya sama Pak Sul sama orang-orang Kemenak sebagian Iya. yang bilang pertama itu ikut dan langsung juara 1, bilang nggak dia tahu jago. Berarti nggak salah pilih ya buat mewakili Kabupaten Pangkep ini. Dan kalau kita lihat dari umur pengalamannya dia yang menurut Siti masih minim di KTI ya, Iya, masih minim perdana kan? Tapi bukan berarti Siti ngerendahin, tapi ini masih minim di KTI pengalamannya, tapi dia udah mampu membawa dirinya ke tingkat apa kemarin itu provinsi dan juara 1 di pengalaman pertama dia. Dan kalau kamu asal lagi ya Siti mungkin bisa ngelihat kamu mungkin sampaikan MTQ nasional ya kan. Pasti Kak Siti karena juara karya terbaik di tingkat provinsi itu akan menjadi wakil Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat nasional. Iya, Nah kita akan bahas selanjutnya itu apa persiapannya untuk benar. MTQ tingkat nasional. Apakah kita berdua ini bisa ikut-ikut? Kita mau kayaknya Siti tadi sudah bilang nih kalau nggak bisa kalau diatur-atur. Oke, suara muda tetap enjoy it and stay tune. 90,5 FM Suara Pangkep, berbagi informasi dan hiburan untuk publik. 90,5 FM Radio Suara Pangkep masih bersama saya Arcup dan tentunya Siti dan Naswa suara muda. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Iya. Dan belum apa-apa aja Siti sama Kak Irsal ngomongnya mending kita chat AI iya Kak Irsal. ternyata ada penyiar ini di belakang, ada yang codok-codok. Kita harus sampaikan juga tadi yang sampaikan Mas Irsal, si operator kita yang ganteng itu, yang ahlinya ahli IT dan segala macam. Benar. Harus juga kita sampaikan ini, Naswa. Waktu itu lomba ada akses internet. Karena dia bilang ke Irsal kalau ada akses mending bedeng AI. Bagaimana Naswa harus disampaikan. Chat GPT harus lagi di make sure bilang gimana ngambil itu sumber. Kadang nggak nyambung tuh. Nah harus disampaikan ini Naswa, apakah waktu itu lomba ada jaringan internet ataukah ada di perpustakaan lomba ini, atau memang ada ruangan khusus yang kita sendiri dan buku-buku tak apa gitu. Nah, jadi ruangannya itu Kak kemarin di babak penyisihan di aula kantor Camat Lau. Nah, kemudian pada saat semifinal itu di kantor ruang pola kantor bupati. Nah, jadi kalau ditanya tentang internet, semua akses internet itu diputuskan Disconnect cancel semua. ya. disconnect. Tapi kita diarahkan untuk untuk Bawa. kasih connect ke wifi KTI khusus. Nah, jadi tapi jaringannya itu diputus Kak. Nah, jadi kita connect saja ke situ, terus apa yang tampil di layar laptop itu tahu semua. Oh, berarti berarti sangat kalau ketat ada penjuriannya. gerakan tambahannya bisa kebaca karena dia udah connect ke jaringannya KTI itu sendiri, jaringan khusus. Berarti kalau ada yang gimana dong? kita mau dulu. Gimana dong akhirnya kamu cari referensi? Karena kan nulisnya katanya pas lomba itu sendiri kan? Mulai dari nol. Iya. Iya, mulai dari halaman 1, mulai dari nol. Tapi itu kan kita ditentukan
apanya temanya dari sebulan sebelumnya. Jadi ada referensinya udah Sudah kamu disiapkan. siapin. Diprint semua dalam itu bentuk ya. fisik. Kitab-kitab, referensi jurnal itu semua dalam bentuk fisik. Nah, Bentuk tapi fisik. disusunnya pas saat itu Iya, Kak. berapa jam? 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sudah termasuk waktu isoma. Berasap nih tuh. Ada tuh Kepala Patrick, aku. episodenya Iya, Patrick yang keluar pasti gitu. belajar baru keluar asap dari kepalanya. Si tim itu di situ betulan Kak. Baru nggak boleh ngobrol pasti ya karena Iya. Tapi orang-orang dengar musik boleh. Nggak boleh Kak, semua diputus. Iya, Jadi karena- fokus laptop saja. Tapi di ruangan itu sendiri ada di ini. Apa itu Kak? Ruangannya, suasana ruangannya gimana? nyaman gitu ya, nyaman kondusif. sih, Kak. Tapi bisa dibawa cemilan karena Iya, ada iya, tong iya, orang, iya, boleh. ada tong orang tipe Yang nggak bisa berpikir, ngapa-ngapain kalau iya, nggak kalau nggak ada. nggak cakma-cakma tuh. Boleh Kak, boleh. Boleh ya, Mas. Oke. Iya. Iya, kalau sit ya indah itu 8 jam, Iya. isoma ji istirahat Kak. Disuruh kita terus menulis tidak Mi, selamat tinggal kata itu. Makanya kita kasih begitu. Iya, kita kayaknya yang merasa terlambat Kak Arjun. Biar makin terlambat. Iya, enggak apa-apa sih saya terlambat Kak, jangan maka Pak itu kata itu. Tapi luar biasa ya si Naswa ini karena usianya yang lebih belia dan dia mampu loh Kak Iya. Arcut. Kadang ya tidak bermaksud menganukan seusianya Naswa, paling iya kebanyakan dalam tanda kutip memilih nongkrong, Iya, memilih benar, daripada benar. udah deh otak aku dong kamu saya mau diperas-peras Iya, gitu. nah kasihani tau otaknya bilang kodon di mana ini ku carikan otakku bahan ya Allah. Apalagi di dalam ruangnya kan, misalnya kalau kita mau ya seusia saja, saya saja zaman-zaman 2000-an mau bikin makalah harus ke warkop, harus ke mana. Nah, untuk bikin makalah yang di-download begitu. Iya, Apalagi ini- kalau Siti referensinya harus dengar musik biasanya baru encer otaknya. Ngemil lah boleh, tapi yang paling berpengaruh emang suasana. Internet. Iya, enggak sih dengar musiknya itu. Kalau Naswa kemarin ngakalinnya gimana? Ya, kita kembali 8 lagi jam kita. loh ini Iya, 8 jam. Sebenarnya menaruh fokus pada laptop saja Kak. Karena Ada mau laptop apa tidak ada hal-hal lain yang bisa dilakukan selain makan. membiasakan diri ya. Iya, Tapi ada laptop khusus kan tidak? Tidak jika kemarin tidak, pakai laptop pribadi, Oh, tapi iya. semua data, semua file-file yang ada di laptop tadi Percaya dihapus. dulu. Iya. Kan juga bisa diakses karena bisa Iya, ketahuan jangan kalau sampai dia buka-buka. di situ foldernya nah ganti namanya di situ Iya. air aqua misalnya, padahal di situ referensinya. Iya, padahal di dalamnya chat AI tuh. Ngeri. Soalnya tadi Karcut udah nyinggung ya anak seusianya dia ngapain aja di usia seperti ini, di usia belia ini. Kalau Naswa kegiatan umum deh sebenarnya kegiatan sehari-hari Naswa apa aja? Sebelum kita bahas persiapan ke MTQ nasional ya. Iya, kita kulik-kulik dulu keseharian Naswa ini. Nah, Nongkrong Jeki juga. Iya Kak, Ke nongkrong kafe Jeki juga. Iya benar. Iya, tahu iya. Kesehariannya ya saat ini kuliah sama Yang teman-teman. sama 24 jam di kampus. Organisasi enggak jika Oh, enggak, iya. pulang Oke, juga oke. kalau habis kuliah. Oke, ada ekstrakurikuler lain? Ada Kak organisasi. Organisasi. Nah itu dia ya Suara Muda karena Karcut kayaknya Karcut juga pengen ini ikut MTQ nasional. Setiap ada peserta Iya. dari MTQ itu terus Antusias, menaftarkan Kak. persiapannya menuju MTQ nasional. Curigaku Iya, saya karena- ini dia mau mewakili. Maksudnya enggak mungkin saya juga dikasih ikut langsung ke nasional karena tingkat kelurahan saja enggak Nah, lolos gini. Kak. Nah tapi Iyo. sebelumnya Siti pengen sapa-sapa lagi. Oh iya mendongeng. Aduh, Dede. Saya kalau ada lomba stand up cabang lomba stand up di Musabaka bisa kakak ikut itu. Oke, semoga ya cabangnya tidak ditiadakan ya. Nah, kita sapa-sapa dulu para penonton di live TikToknya kita. Ada Wahida Dahlan, ada Kakai, ada Nabila Iya, Khairia, selamat pagi Kakak semua. Naswaji. Apa tadi itu Naswa? Ada fansnya. Nabiha Khairia. Kirim salam buat Sepupu Naswa. Negapa. Iya benar-benar. Dan itu dia Suara Muda sebelum kita tanya-tanya atau mau langsung tanya nih dengar Langsung, lagu. gas. Oke, silahkan Kak Arcut. Nah, ini kan insya Allah Naswa akan menjadi wakil, bukan lagi Pangkep ya, tapi wakil Sulawesi Selatan seperti tadi Ana bilang. Kakak Naswa terbaik ya, bukan Iya. lain aja bahasanya kalau kita Mengalahkan mengalahkan. 23 Jangan kabupaten membahasakan kota. mengalahkan karena semua Oh juara ya, aja semua sebenarnya. terbaik ya. Sorry. Naswa terbaik satu tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan di MTQ ke-34, otomatis Naswa akan menjadi wakil Sulsel ya. Pasti secara bisa dibilang beban mungkin lebih bertambah ya. Nah, untuk mempersiapkan itu bagaimana Naswa? Nah, kalau persiapannya pasti harus lebih fokus lagi. Berapa buku yang harus lagi dibaca ini? Waduh. Atau sudah ada temanya? Belum ada, Kak. Belum lebih ada, ke menyesuaikan tema saja nanti. Nah, jadi persiapannya itu dari segi materi harus lebih mantap, kemudian mental juga kan. Ya itu yang public penting ya, speaking. karena yang dihadapi bukan lagi orang-orang yang mungkin sering kita Ini temui juara sehari-hari. terbaik pertama semua Se-Indonesia ya, ya. se-Indonesia benar-benar. Berarti 38 provinsi sekarang kah? Lanjut Minaswa. Enggak, maksudnya kan otomatis temannya nanti yang akan berkompetisi itu lebih banyak ya. Dan apalagi mungkin ada yang lebih berpengalaman, nggak ada menutup yang- kemungkinan ya. Nah, gimana Naswa? Apakah ada persiapan tertentu selain secara kategori untuk KTI itu, atau ada persiapan mental kamu sendiri? Iya, Kak, pasti atau mental. ada training khusus sebelum di training sama pemerintah yang akan nanti diwakili, apakah training khusus dulu langsung mempersiapkan diri sendiri, ataukah sekarang pergaulannya lebih dikurangi, misalnya lebih banyak Iya, bergaul nongkrongnya udah yang udah tipis itu ditipisin lagi. lebih nongkrong ke tadi, lebih banyak diskusi sama bapaknya, sama omnya, sama tantenya yang tadi itu ya, bagaimana Kak? Ya, lebih mungkin sekarang lebih Lebih aware ya. iya, harus lebih banyak mengetahui fenomena-fenomena, apalagi kan di tingkat nasional kan mungkin bukan lagi masalah-masalah yang mendasar. Iya, yang bukan lagi kita lokal bawa. yang dibahas Iya, ya. betul. Bisa jadi elit global yang kita bahas, Iya, bisa betul. jadi Jangan perang, sampai world nggak jadi, bisa jadi Kak. Selat Hormuz itu belum berapa baru tikungannya di situ, bisa iya. jadi ya dibahas-bahas itu ya. Saya lihat karena World war. ya itu apa war bilang nih. Iya, perang dunia ketiga bisa jadi. Oh iya, bisa jadi, apalagi isu-isu global ya yang mungkin saya dibahas yang ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Oke, jadi itu aja ya mungkin buat kamu untuk awal mulanya. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa burnout, Naswa? Pertanyaan umur. Saya mundur nih kayaknya kalau pertanyaan baru begitu. Iya, misalnya nih, apalagi kemarin 8 jam nonstop, selain persiapan mental, kan harus persiapan mental nanti. Apakah di dalam 8 jam itu atau sebelum itu kamu pernah ngerasain burnout? Pasti, Kak, kalau dibilang merasakan burnout pasti itu dirasakan Apa kalian burnout? lagi. Apa? Otaknya madet, dia nggak bisa Mika. Setiap hari saya kurasa itu. Iya, dia sebenarnya mampu, tapi karena terlalu sering atau waktunya itu terus, jadi yang apa yang dia pikirin tuh madet, nggak bisa keluar. Iya. Nggak lancar ki pikirannya karena mungkin jenuh kah atau Ya, apakah? pasti Kak, apalagi ada pressure dari segi waktu, kemudian Apalagi ada temannya juri juga- di belakang tak Iya, ada mondar-mandir. dewan hakim jalan-jalan, kemudian juga teman-teman Iya. pas babak penyisihan saya dengar ditanya teman di samping bilang, "Kamu sudah di mana kuliah?" Di sini bilang, "Oh, iya. sudah semester berapa?" Itu memecah fokus S2. ya. Oh, S2. Jadi Dia lawan pesertanya. Lawan, nah, Memang tahu nggak, Jat? Itu juga juri bertanya-tanya tahu. Ih, S2. Baru mana minta S2 ya? kan kita tadi tahu dia semua terbaik, Iya. tapi ini yang Oke. pertama terbaik. Nah, mungkin belum rezekinya, Nah. dan kebetulan mungkin Naswa karena masih fresh ya, dia pembawaannya masih menurut juri itu jujur jago ya. mentongi ya Naswa, menurutku Iya, saya jago mentongi tidak. benar-benar, Kak kuandalkan tongi ini saya memang Naswa kuandalkan mentongi. Luar Kamu kenal biasa ke Bapak? ya. Oke, karena Omna juga profesor tadi bilang. Iya. Oke. Nah, tadi terkait kejenuhan kalau kecemasan kan di usianya Naswa ini paling Ya, wajar. anxiety ya Iya, istilah iya. sekarangnya. Apalagi itu dia udah mulai gampang insecure karena dengar-dengar, iya. begini saya Nah, lawanku, begini saya lawanku. untuk mengantisipasi kecemasan dan tadi Iya. itu tadi Apa apalagi yang ada nih biasa? pengalaman tak bahwa ternyata di tingkat provinsi saja lawan tak itu ada nih S2, S2. bahkan mungkin ada S3. Nah, untuk mengatasi kecemasan untuk persiapan tingkat nasional mungkin ada Tips persiapan atau iya. trik Nah, khusus kalau tertentu. anxiety kayaknya alhamdulillah sejauh ini belum, jangan Semoga tidak sampai ya, lah. semoga tidak ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk mencegah itu pasti ada, Kak. Antisipasi. Kita kontrol diri saja, tahu diri, kontrol diri, dan mempersiapkan saja sematang-matangnya, gitu, Kak. Oke gitu ya. Pas burnout kemarin akhirnya apa yang kamu lakuin?
Kalau pas Kemarin ya cerita MTQ pengalaman iya ya. berlangsung, itu diam saja dulu Kak, diam. Oke, jadi kasih jeda sama waktu. Iya, Iya, iya. Karena emang bener kalau dipaksa juga nggak akan keluar, Iya, Kak Cut. Jadi ambil jeda itu emang jalan terbaik ya, karena nggak Iya, bisa karena- ngapa-ngapain. Betul, 8 jam betul, Kak. dikurung gitu. Nah itu dia Salat ya. 2 rakaat mungkin juga begitu ya. Inspiratif banget sebenarnya ya. Mungkin jeda isoma juga salah satu taktik buat kamu akhirnya rileks kembali sebelum. Enggak gemetar-gemetar dikit misalnya tremor atau keringat dingin. Karena saya pengalaman mau saja ujian di UN. kelas triwulan. Pasti enggak dapat triwulan tuh Bah, langsung kenapa semester. Ji? UN jak jelas saya kok dong. Enggak, maksudnya saya ujian ke dulu 3 bulan 3 bulan. Iya, ada juga ada semester juga di kampus. Domba-domba lagi mempersiapkan lagi segala macam bentuk pelampung. Iya, iya, iya. Apalagi bisa jadi menengok-nengok di jendela kiri kanan cemas lagi. Apalagi kayak ini Gak ada sama sekali akses keluar. sendiri. Alasan kencing pasti ditanya jadi juga. Oh, berarti ini mondar-mandir ke Iya, kamar ya. benar, Pasti dicurigai juga ya begitu ya. Oke, kalau misalnya Naswa tipe sebenarnya itu tergantung tipe orang yang saat belajar ya. Kalau Naswa sebenarnya tipe saat kamu Iya. belajar tipe yang kayak gimana? Nah, kan ada orang yang menganggap kutu buku itu kadang antisosial, introvert. Nah, kalau Naswa bagaimana? Nah, Bergaul aja. Saya menolak keras itu Kak, kutu Wah, buku ini baru seru ini, antisosial. seru ini, Nah, seru. jadi ya kita harus kasih balance lah kehidupan tak. Kita pengetahuan iya, bergaul juga harus. Iya. Saya bukan jak ketemu ke introvert Jakarta. Mana? Kau bukan introvert, teman lu kurang. Beda tong itu kayaknya. Oh, beda ini temanku saya Iya. kurang di Temannya orang yang kurang. kenal dia banyak. Wah, iya. Iya. Nah, tadi Naswa sudah membagikan tipsnya. Memang kita untuk menjadi pintar, cerdas, tidak harus di antisosial ya, harus ke balance karena bisa jadi yang kita temukan di bacaan-bacaan kita mungkin ada kesamaannya atau perbedaannya di dunia nyata itu mungkin bisa kita combine ya, yang Iya, mana benar, yang benar. kita cocok tidak ini itu kan menjadi ilmu-ilmu baru lagi ya. Bahkan menurut Siti ya Kak Arcut, kalau kita rajin membaca itu nanti baru seru kalau kita dapat orang yang ternyata punya referensi lain soal apa yang kita baca. Jadi kalau kamu kutu buku terus jadi introvert, akhirnya yang kamu tahu nggak Itu akan saja. meluas, iya. Dan kamu nggak bisa lihat Nggak- pandangan orang jendelamu lain. semakin kecil, padahal- iya, padahal buku jendela dunia jadinya nggak tahu. Siti. Aku tahu. Kira tidak gila. tahu gitu moto buku adalah jendela Tapi dunia. jadul mi sebenarnya Jadul, Mi. itu. Nah. Usia-usia aja memang yang tahu. Aku dikit. Mungkin ada lagi yang menyapa, mungkin ada di WhatsApp ataukah di ini Udah ada bergabung lagi ya Arif kita turunkan Ardiansa, dulu tensi-tensi ini. Syahib Abdullah. Itu aja sih kayaknya kita denger lagu aja dulu ya. Ya, kita turunkan dulu tensinya sebelum kita ke Ya, segmen terakhir kita mungkin ya. iya. Oke, Suara Muda ini lagu yang bakal Siti puterin, so tetap enjoy it. 90,5 FM Suara Pangkep. Berbagi informasi dan hiburan untuk publik. FM Radio Suara Pangkep, dan balik lagi ya sama Kak Arcut, Siti dan Naswa di segmen terakhir kita. Jadi Terakhir suara iya, Padahal masih jadi banyak yang mau dibahas. Suara Muda yang mau tanya-tanya atau pengen tahu lebih banyak soal Naswa, boleh banget via WhatsApp di 0821 100060905 atau langsung ke section komen like TikTok kita. Dan udah ada lagi nih dari Nabiha Khairia, semangat Kakak Naswa, Sulsel bisa tonji go nasional. Amin, amin. Yap, dan itu semua sebenarnya bisa dibilang berkat Naswa ya, kita bisa go nasional di cabang KTI. Apalagi nanti Ayat yang Al-Quran ini. yang dibawa nanti bukan hanya nama Naswa sendiri ya, nama keluarga, nama Kabupaten Pangkep dan nama Sulawesi Selatan ya. Bener-bener. Nah, biasanya kalau di segmen terakhir Naswa mungkin kamu bisa kasih pesan atau tips-tips buat orang-orang di luar sana, baik Iya. itu teman-teman sebaya kamu, baik itu kayak Kak Arcut yang baru mau mulai Saya merintis di KTI itu. Sebenarnya ada pesan atau tips-tips Iya. tertentu nggak sih dari kamu? Apalagi ini kan banyak Gen Z, Gen Alpha yang banyak bonus demografi kita. Nah, Naswa mungkin tadi juga Naswa sudah merasa dirinya terlambat. Nah, untuk mengantisipasi ketidakterlambatan lagi generasi-generasi setelah adik-adiknya Naswa ya, untuk menjadi kori atau paling tidak
punya karya-karya itulah mungkin misalnya Naswa. Nah, untuk Suara Muda mungkin pesan saya, apalagi Suara Muda Pangkep ya. Jadi kita di masa muda ini kita memanfaatkan betul-betul waktu di masa muda kita ini. Nah, mulai dari menulis dan banyaklah bidang-bidang lainnya. Nah, kita maksimalkan dengan tulisan. Kita bisa menulis tentang keseharian kita, dimulai dari buku-buku kecil kita tentang keseharian kita, tentang apa yang kita rasakan. Nanti kemudian dari situlah bisa akan menumbuhkan semacam minat untuk menulis, apalagi Semakin dengan biasa, membaca ya kita semakin banyak tahu perspektif yang lain yang kita bisa jadikan untuk kita riset secara ilmiah begitu. Nah, untuk pesan selanjutnya, saya rasa kita tidak boleh batasi diri kita dengan Al-Quran. Apa yang kita minati dari segi sosial, politik, sains, dan lain sebagainya, itu kita bisa jadikan Al-Quran sebagai kompasnya. Nah itu dia ya, jadi buat Suara Muda yang ngerasa atau mungkin ingin mengasah ya bisa mulai dari jurnal. Dan jurnal itu bukan cuma buat kalian bisa nantinya pintar atau mampu menulis dengan baik, tapi jurnal itu awal buat kalian juga ngelihat referensi diri kalian sendiri. Jadi kalau secara sederhananya Nabila, Naswa mulai mikir dulu dari tulis dear diary. Betul. Masih ada ke orang sekarang pakai diary? Itu dibilang journaling. Jadi selain itu ngebantu kita buat ngelihat setiap harinya apa aja yang kita lakuin, bisa bantu buat evaluasi diri. Ternyata itu bisa bantu kita ngelatih tulisan kita. Jadi terbiasa mikir dulu menulis, mulai hal tidak penting sih karena tentang diri mulai dari hal-hal kecil lah ya, nulis diary, Curhatan-curhatannya ya. atau journaling, bener-bener. Nah dari situ nanti kalau pengen yang lebih serius akhirnya bisa buka jalan lebih lebar ke KTI misalnya, atau misalnya jadi penulis cerita, atau misalnya jadi Kayak penulis siapa? film. Nah itu ya kayak kita misalnya begitu. begitu. Nah itu dia kalau tapi sebenarnya banyak yang saranin itu sih Najwa ya. Kalau mau mulai entah kalian mau belajar nulis ataupun enggak ya, paling penting emang harus mulai ngejurnaling dulu sih. Kemarin yang dari Al Hikmah itu ada yang pas masih di studio lama, pas kutanya masih SMP ini Naswa, kutanya hobinya apa, dia bilang journaling. Dan itu sebenarnya dasar yang luar biasa buat nantinya. Semoga dia bisa jadi bibit-bibit unggulan Kabupaten Pangkep ya. Katanya juga ya, karena kita kedua ini terlambat mungkin. Kalau saya tidak main tomi, kita mau ndam. Kalau saya tidak apa-apa, tidak ikut daji. Iya. Seru sih, masih banyak sebenarnya yang mau kita kulik sama Naswa. Ada orang mau komen keren banget. Iya, dari Dani Podang keren banget. Ya, banyak sekali yang mau kita bahas terkait ini karena waktu 1 jam lebih ini kayaknya belum banyak yang kita kulik dari Naswa. Mungkin ada lagi, saya boleh nambah lagi sedikit? Boleh. Nah, untuk menjadi penulis yang baik, idealnya kita harus menulis berapa tulisan per hari, dan misalnya berapa buku yang harus kita baca dalam, ada target-target tertentu tidak? Kalau sampai situ kayaknya saya belum sampai ke situ, tapi ya kembali lagi kita bisa tulis dari hal-hal kecil. Kalau buku itu bebas sih Kak, kalau saya targetnya minimal 1 bulan 1 buku. Ya kalau saya juga sebenarnya ya kalau ada buku orang bisa dipinjam. Iya, bukuku kasih kembali Ki. Tina bilang apa? Pepatah itu orang yang bilang yang kasih kembali orang bodoh buku. yang pinjam buku, tapi lebih bodoh kalau pinjam buku kasih Tidak, kembali. orang bodoh ya yang kasih pinjam itu dan pepatah tidak makanya. boleh. Saya baru sekali dulu buku waktu kuliah, tapi Ya, itulah. Jadi kalau dia mau kasih pinjam Siti buku, mungkin Siti bisa ditarget 1 bulan 1 buku. Kalau ada yang mau kasih pinjam karena. iya. Oke, Padahal itu dia ya. ya sekedar informasi, perpustakaan kita di Kabupaten Pangkep itu sudah cukup besar Kak Siti ya. Iya, betul Jadi sih. teman-teman mungkin yang mau biasanya nongkrong di kafe, di warkop, bisa lah sesekali nongkrong di Ya ada di perpustakaan. kartu perpusku BDW, tapi Iya, baru baru, nggak tapi pernah nggak suka dibuka, kan pinjam baru. di perpus karena harus dikasih kembali. Terus saya jadi dicari-cari Itu, kalau nggak dikasih Ji. kembali. Tolong jangan ditiru teman di samping saya ini ya. Nah Iya. itu dia ya. Oke, Suara Muda, mungkin Najwa masih ada pesan atau terima kasih ke siapa aja sudah sampai sejauh ini.
Siti kasih section deh, Ya, silahkan. dan mungkin butuh doa dan dukungannya untuk Iya, MTQ nasional nanti ya. benar-benar. Kapan? September Kak. Oh, setelah kita MTQ Korpri dulu ya kayaknya di Pangkep ya, baru bisa aja itu kayaknya kok kosong mak. Nggak bisa karena bukan Miki terbaik pertama waktu ini provinsi. Apakah itu terbaik? Apakah Oke. Nah mungkin Naswa ada terima kasih ke siapakah sampai Naswa udah bisa sejauh ini. Waktu MTQ kemarin banyak dibantu siapa? Boleh. Nah, jadi saya ingin perasaan saya setelah mencapai kemarin tentunya sangat senang, sangat bersyukur, sangat bahagia. Juga ya tidak terlepas dari kehendaknya Allah yang telah memberikan izin ini, kesempatan ini untuk meraih terbaik satu kemarin. Nah, juga saya berterima kasih utamanya kepada keluarga saya, ayah ibu, karena apalagi ibu yang selalu pressure, Support, tulis, cari referensi begitu. Setiap saya leha-leha lah, terus di pressure. Juga kepada bapak yang sudah saya temani konsultasi, juga kepada om, tante saya yang saya temani konsultasi juga terkait dengan KTI saya kemarin, juga kepada teman-teman saya yang saya temani untuk bertanya terkait pantas jika ini dibahas, begitu Kak. Sharing sessionnya ya. Iya, sharing session. Nah, kemudian banyak terima kasih juga kepada Kemenak official Pangkep kemarin yang Mendampingi sudah mendampingi dari day one sampai penutupan kemarin. Iya, saya juga ada ya. Iya, Iya, tapi bukan Kak kita Arci tahu juga. dampingi, kita Kan bukan saya kan dampingi. udah dampingi semua, Iya. Saya ada tonjak paling kalau Oh, begitu. iya, oke lah. Ada Dan tonjak. ya saya harapannya sih semoga kita berdua juga ini bisa dijadikan nanti tempat sharing juga ya. Semoga ada manfaatnya juga kita ya. Iya, kalau saya kayak sharing umum Ya minimal maksudnya yang di luaran itu kita bisa tambah-tambah Kalau mungkin saya pengalaman sharing soal kita. journaling sehari-hari, nama diary Oh, nama yang ada. kapas saya, Oh, iya, diary oke nama. Itu dia ya, Suara Muda, dan terima kasih Naswa atas kesempatan yang luar biasa, Ya. atas waktunya Naswa, sharing sectionnya Naswa ya Kak Arcut. Ya. Jadi Intinya kita doakan semoga Naswa bisa memberikan yang terbaik, bisa mempersembahkan yang terbaik untuk nanti di MTQ tingkat nasional, dan yang pastinya kita berharap Naswa diberikan kesehatan, kekuatan, dan benar. yang paling utama sih kesehatan, dan itu Iya, Siti doain semoga pas nanti kamu cari referensinya, pas kamu dipermudah ya nulisnya segala dipermudah, urusannya ya. diperlancar, dan selalu dikasih mental health biar kamu nggak down. Nah itu dia ya Suara Muda, terima kasih buat semuanya yang udah join sama kita baik via WhatsApp ataupun via live TikToknya kita, dan tentunya kita masih pengen ngobrol banyak sama Naswa, tapi karena kita udah terbatas waktu Ya. Suara Muda, jadi kami harus pamit undur diri dari semoga ruang kita dengar masih diberikan tamu. waktu dan kesempatan untuk kembali lagi ngobrol sama Naswa. Benar. Kita mungkin pada saat terbaik pertama nasional ya. Iya. Amin. Dan kita harapkan ini Naswa diberi fokus untuk mempersiapkan dirinya ya. Dan Oke. Nah itu dia Suara Muda. Terima kasih untuk selalu mendengarkan Radio Suara Pangkep. Siti pamit undur diri. Enggak, kita kasih dulu ayat Naswa. Oh oke, boleh kan silahkan. MTQ ini tuh kasih dulu lah pesan ayat-ayat untuk Iya, siapa tahu ada kita, ayat iya. Al-Quran yang bisa kena banget ke seumuran kamu Kul- atau kehidupan iya, 1 orang-orang menit. sekarang. Kuliah 1 menit lah boleh. Iya, boleh banget, boleh. Tahu kita ndak bilang kita di. Iya, aku lupa. Jadi Kan hobi kita menodong. Iya. Kemarin siapa Marifa juga kita todong. Biar betul. Jadi kalau ayat Al-Quran yang sering saya pegang mungkin sudah tidak asing ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. kayak laguna Raim ini Iya, betul, tapi betul. mau kasih putar kita wah ada kurasa laguna Raim itu apa dia yang judulnya apa itu? Ikra. Bersenda gurau. Iya, bersenda gurau. Oke, Tahu. sangat pas ya dengan kalimat wejangan dari Naswa. So, Suara Muda. Udah, Terima kasih. Karcut ya. Terima kasih. Siti pamit undur diri. Karcut pamit undur diri, dan Naswa terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa.